Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Dapur Kembang Dewan Depok untuk rakyat di Kota Kembang. Kali ini kita bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari fraksi PDIP, Bang Hendrik Tangkealo. Bang, sehat Bang? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini politisi ulung kita di Kota Depok. Ulung masih muda. Tribuners kita ditemani Bung Andi Sopiandi. Makasih Kang Dodi. Kok samaan sih bajunya warnanya putih? Janjian tadi pagi putih-putih. Sahat di saat. Oh, Ya, gitu. cerah. Oh. Setiap hari itu kita harus awali dengan keceriaan. Betul. Tribuners, Bang Hendrik ini bukan anggota Dewan KW-KW. Emang ada yang KW-KW? Emang ada KW-KW? Oke. Karena terjun langsung ke sini tuh udah langsung menjadi anggota, menjadi ketua DPRD Kota Depok. Ya, Artinya nggak instan juga. Instan juga, kan? Bukan butuh proses kan? butuh proses. Nggak boleh instan gitu ya Bang ya? Betul. Artinya beliau ini sudah mumpuni Hmm. karena sudah mendapatkan amanah masyarakat Kota Depok. Udah berapa periode Bang? Saya udah 2 periode, dari 2014 periode pertama ketua DPRD, kemudian 2019 ke 2024. Wah. Ya, insya Allah nanti terpilih lagi. Amin. Nah, Bang, Gimana? sebagai anggota Dewan DPRD Kota Depok, apa yang sudah Abang lakukan untuk warga Kota Depok selama ini? Nah, artinya gini, sebagai anggota DPRD, ya, ini kan kita sebagai wakilnya rakyat. Iya. Artinya, ketika rakyat sudah memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjadi wakil mereka di lembaga ini, maka apa yang menjadi kebutuhan rakyat harus kita berikan. Apa yang menjadi persoalan rakyat harus kita selesaikan. Apa persoalannya? Khususnya di Depok masih banyak, ya. Apalagi terkait dengan persoalan-persoalan kerakyatan nih, ya. Kayaknya udah punya listnya. Udah di luar kepala. Waduh, Ya saking banyaknya. Saking banyaknya. Ya, dan itu masih menjadi tugas kami sebagai anggota DPRD, termasuk saya. Bung Andi, katanya sudah, mungkin sudah kalau dikeluarin itu udah Banyak. Luber. Iya. Ya. Jadi yang saya tahu ini Bang Hendrik ini punya apa ya Bang istilahnya, masih muda, kemampuan intelijen juga Wis, bagus. mantap. Karena dengar-dengar pernah itu ya Bang, sekolah di penerbang. Oh iya, tapi itu kan dulu ya. Dulu maksudnya? Saya dulu pilot, Oh. ya. Tapi akhirnya landing sebagai politisi, ya kan? Lebih menarik dari politisi ternyata. Tribuners, sebelum kita bahas-bahas tentang Bang Hendrik ini mantan pilot, nah kita lebih dulu apa yang sudah dilakukan Bang Hendrik. Ya. Bang, tadi kan sudah disebutkan sudah luber nih. Kira apa yang menjadi persoalan yang mungkin harus segera diselesaikan? Oke, jadi kalau saya hanya melihat persoalan ini yang kecil-kecil dulu deh. Iya. Ya, saya tidak mau bicara yang besar itu nanti. Artinya persoalan yang masih luber ini persoalan mendasar kerakyatan ya. Iya. Bagaimana kesehatan rakyat kita di Depok, bagaimana pendidikannya, ya kemudian bagaimana tingkat kesejahteraan mereka. Ya kan? Kalau masuk di dalam istilah pemerintah daerah, maka itu disebut bagaimana IPM-nya, Indeks Pembangunan Manusianya. Ini kan masih, menurut saya, di lapangan ini masih jauh dari harapan. Ya, ketika rakyat Depok, khususnya yang masyarakat menengah ke bawah, ya quote and quote masyarakat tidak mampu, ini fakta. Ya, untuk datang ke rumah sakit untuk berobat, ketika dia sakit, dia udah takut duluan. Gitu. Dia udah khawatir duluan. Kenapa? Karena dia nggak punya duit. Oke. Ya, sementara ketika datang ke rumah sakit, ya kebanyakan yang pertama kali ditanya oleh rumah sakit adalah ada uangnya nggak? Ini kan sedih. Waduh. Ini persoalan dasar ini. Persoalan. Iya. Itu loh. Dan itu fakta terjadi. Ya, jadi rasa khawatir, rasa takut itu ketika mereka sakit, itulah yang membuat mereka tidak berani untuk datang ke sana. Dia tidak punya BPJS, dia tidak punya kartu jaminan apapun, KIS dan sebagainya.
Ya, nah disitulah sebenarnya pemerintah harus hadir. Oke. Ya, Nah, Abang, sorry aja. Untuk agar masyarakat Depok itu bisa berubah, apa yang sudah Abang dorong ke pemerintah? nah ini kan kalau DPRD kan harus bicara kebijakan. Oke. Ya, tidak bicara Henry Tangkialo sebagai anggota DPRD. Oke. Ya, tetapi harus dikemas menjadi sebuah kebijakan ya, yang disepakati antara DPRD dan eksekutif. Ya, maka dulu saya pernah ngusulin ya, dan saya tahu ini tidak dilaksanakan dengan baik. Oke. Ya, bahwa coverage tentang untuk kesehatan ini dulu saya sekitar 5 atau 7 tahun yang lalu ketika saya jadi ketua DPRD, saya ada program bahwa udahlah kalau rakyat kita sakit, ya apapun sukunya, apapun agamanya, apapun latar belakang status sosialnya, ketika dia sakit, dia datang ke rumah sakit, cukup dengan tunjukkan KTP Depok, dia wajib dilayani. Wah, keren tuh. Itu sudah 7 tahun yang lalu. Itu sudah disampaikan ya? Saya sudah usulkan waktu itu. Ya, tetapi kemudian di DPRD kan ini kan lembaga politik. Yes. Ya, ya tidak serta-merta apa yang menjadi ide dan gagasan saya bisa disetujui karena ya secara mayoritas kita kalah. Iya. Ya, nah sehingga ke depan ini tetap harus bisa diwujudkan, Selesaikan. Ini karena PR besar ini ya. PR besar. Hal mendasar. Ya, dulu saya ditanya, kalau itu kita laksanakan, APBD mencukupi nggak? Cukup kok. Cukup ya? Cukup ya? Oh. Ya, katakanlah kita alokasikan 1 tahun anggaran itu 100 miliar. Iya. Ya. Ya tidak setiap hari orang sakit kok. Iya. Ya kan? Benar. Ya. Dan misalnya untuk ke RSUD. Yang ke RSUD ini kan kebanyakan adalah orang-orang yang menengah ke bawah. Iya, betul. Orang yang punya duit mah dia ke rumah sakit Pondok Indah atau di mana gitu loh, yang dia bisa bayar sendiri. Betul. Nah, sehingga menurut saya ini sangat layak untuk kita perjuangkan. Udah lah, nggak usah macam-macam kartu-kartu apa lagi lah. Udah KTP Depok aja cukup. Keren tuh. Keren banget ya. Tuh. Tapi kalau itu bisa terrealisasi, itu keren banget itu ya. Iya. Itu kenapa Bang? Kenapa nggak terrealisasinya? Apa kurang suara atau gimana? Ya, Ada politisi pasti. karena mungkin kan usulan dari saya sebagai ketua DPC PDI Perjuangan waktu itu menjadi ditolak oleh pemerintah. gitu Ini politis, ya kan? Tapi bagi saya, ya harusnya tidak boleh seperti itu. Ya kan? Kalau kita sudah duduk di lembaga ini, duduk sebagai baik itu di eksekutif maupun di legislatif, maka nggak boleh lagi kita melihat itu. Padahal ada anggarannya ya. Ya pasti ada. Itu. Ya kan bisa kita bicarakan. Kan di DPRD inilah tempatnya kita mempersiapkan anggaran bersama dengan pemerintah. Pasti dong kalau ada dana yang ada, usulannya bagus, Aman gitu ya. Oh iya dong. Betul. Ya tinggal ya niatnya aja. Dan buang jauh-jauh unsur politisnya dulu deh. Ya bagaimana kita berpikir memberikan penanganan pelayanan terhadap persoalan-persoalan rakyat itu. Bang, kan selain masalah itu ya, katanya kan dengan ada peningkatan rumah sakit, RSUD baru, kemudian peningkatan kualitas puskesmas, apakah itu cukup melayani masyarakat Kota Depok? Saya pikir cukup, ya. Tentunya dengan catatan bagaimana kesiapan sumber daya di rumah sakit ini harus dipersiapkan betul-betul. Apa itu? Tenaga medisnya harus benar, ya peralatan medisnya harus benar, ya. Dan yang kedua adalah jangan sampai ada penolakan lagi terhadap pasien tidak mampu di rumah sakit itu. Nah itu korelasinya ada nggak tuh Bang? Yang tadi masyarakat takut, khawatir ditolak dengan keberadaan peningkatan, dengan adanya RSUD yang baru, dan kemudian peningkatan pelayanan puskesmas. Seharusnya ketika rumah sakit ini khususnya RSUD ya sudah dibangun dengan baik, ada 2 RSUD, ya kemudian pelayanan puskesmas juga mulai ditingkatkan di setiap kecamatan. Saya pikir itu bagus. Tetapi tentunya kan harus dibarengi dengan sebuah kebijakan. Kebijakannya apa? Itu tadi putuskan bahwa udahlah, lu sakit nih, ya. Lu datang ke rumah sakit, RSUD, puskesmas, tunjukin aja KTP Depok. Udah selesai. Selesai ya. Nggak perlu lagi mikirin, saya ada uang nggak nih? Ya, betul. Kan seperti itu. Ya. Fasilitas rumah sakit, ya infrastruktur, SDM dipersiapkan dengan baik, alat dan peralatan, kemudian kebijakannya juga dibuat untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada warga Depok.
Kan harus sinergi. Keren ya tuh. Keren banget. Lah keren kalau itu dilakukan. Keren. Kalau itu sampai bisa terlaksana itu Iya dong. banget. Jadi kita udah nggak susah-susah soal rumah sakit, apalagi orang yang nggak mampu Jadi gitu kan. datang rumah sakit Itu yang atau prioritas. RSUD, Iya. tinggal nunjukin KTP. tinggal masuk dong. Tinggal masuk. Oh. Itu loh. Apalagi sekarang KTP sudah terintegrasi ya. Yes. Kan lebih mudah sebenarnya. Lebih mudah sih sebenarnya. Tapi kan ternyata fakta di lapangan sampai hari ini, ya, catat nih sampai hari ini tanggal berapa sekarang nih? Hari 22. Rabu, tanggal 22 November 2023. Masih banyak kejadian penolakan di rumah sakit. Ya, sehingga kadang tuh warga yang kenal saya mungkin secara pribadi akhirnya nelpon saya dan tim saya. Solusinya apa Bang? Ketika ada warga yang agak sulit ke rumah sakit, ya perlu biaya sebagai perlu biaya segala macam, apalagi beliau di bawah garis kemiskinan. Ketika datang ke Abang apa? Yang saya lakukan selama ini kan ada bansos nih, bansos sosial dari pemerintah. Mau nggak mau untuk jalan pintas sementara ya kita gunakan itu. Ya kan, tetapi ini kan juga sementara itu bisa diurus dengan cepat ketika mungkin dia punya kenalan, tanda kutip ya, kenalan di pemerintahan, kenalan di DPRD. Ya tapi kan itu juga nggak bisa menjadi andalan kita. Betul. Yang harus jadi andalan kita adalah kebijakan. Ya bahwa apapun persoalannya, ya apapun masalahnya, kebijakan harus ditetapkan dengan legislatif, antara legislatif dan eksekutif, sehingga itu tadi dia sakit datang ke rumah sakit nggak perlu mikir panjang lagi, bawa KTP. Yang penting dia punya KTP Depok. Dan uang itu pasti ada ya? Pasti kita siapkan. Aman kalau gitu dong. Masih penasaran dengan yang tadi Bang Hendrik katakan. Itu kan 5 tahun yang lalu ya Bang ya. Nah apakah next di 2029 ya, mungkin sampai sekarang 2023 ada pengajuan itu melalui perda gitu, usulan lah. Ya sebenarnya kan sekarang ini ada universal health coverage. Ya. Nah inilah yang harus kita pantau nih. Ya bagaimana pelaksanaannya itu di lapangan. Ya tergantung lagi kepada keinginan dan niat baik dari pemerintah sebenarnya. Jadi memang di sini tekanannya niat ya? Yes. Kalau itu menurut saya niat. Iya, niat ya. Iya. Jadi kalau niat ada, pasti apapun bisa dilakukan. Pasti bisa dilakukan. Ya. Tinggal kolaborasi. Dan undang-undang kan juga mengatakan, konstitusi mengatakan bahwa negara harus hadir di dalam apapun persoalan rakyat. Betul. Jadi intinya gitu, Bang Andi. Ya. Bang Andi. Artinya bukan tidak dilakukan oleh pemerintah Kota Depok, tapi sudah melakukan. Tapi itu setengah hati kali. Ngelakuinnya setengah hati, jadi hasilnya juga setengah-setengah. Iya. Beda kalau kita cinta mati, ceritanya beda ya Pak? Oh iya. Apapun yang kita lakukan secara total, ya tulus, ya maka hasilnya akan baik. Ya, tapi kalau dilakukan juga dengan setengah-setengah hati, ya begini. Ya kan? Itu. Oke, Bang. Oke. Nih, tadi udah kesehatan. Nah, sekarang kalau kita ngomong kan katanya sekarang SDM itu sangat menjadi tolak ukur pembangunan ke depan ya, Bang. Gimana membangun SDM di Kota Depok? Kalau untuk SDM khususnya di ASN, ya tentunya kan itu menjadi kewenangan daripada pemerintah, dalam hal ini Pak Wali Kota. Ya bagaimana sistem merit point lah, ya ini yang harus benar-benar dikedepankan. Jangan ada pertimbangan lain di luar itu, ya, karena dia keluarganya, karena dia tetap temannya, ya tapi sebenarnya dia tidak punya kapasitas. Nah ini kan yang nggak boleh. Ya maka harus diberikan kesempatan kepada orang-orang yang betul-betul memiliki kemampuan, kapasitas, right place. Betul. Itu loh. Nah mudah-mudahan itu. Jadi Abang melihat ini tidak sesuai gitu ya? Mungkin. Kenapa? Iya, bisa saja seperti itu. Karena kan kalau saya kan melihat hasil. Artinya ketika sebuah proses dilakukan oleh orang-orang yang benar sesuai dengan bidang dan kemampuannya, maka insya Allah hasilnya akan baik. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ya tadi kesehatan misalnya. Ya kan bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang tidak paham.
ya tentang apa yang harus dilakukan terhadap rakyatnya, sehingga hasilnya masih seperti itu. Tapi banyak kebijakan karena dia tidak paham, akhirnya salah terus. Nah, iya dong. Gitu. Memang butuh kompetensi ya. Kompetensi lah. Gitu loh. Kayak orang lagi musim kering untuk pompa air jet pump, ini dibeliin yang bukan jet pump gitu ya Bang ya. Ya, bisa jadi. Oh, gitu ya. Ya kan? Wah. Tapi memang ada korelasinya Bang antara yang tadi Abang sampaikan dengan hasil pembangunan yang ada. Iya dong. Ya, karena hasil pembangunan ini kan tentunya sangat ditentukan oleh perencanaan. Oke. Ya kan? Kemudian prosesnya seperti apa. Dan ketika kita melaksanakan proses itu harus dilihat yang melakukan itu apakah orang-orang yang kredibel, orang-orang yang punya kompetensi di situ. Nah, sehingga hasilnya juga akan lebih baik. Nah, bentar nih Bang. Bro, bentar nih. Gua penasaran nih. Bang, tadi kan Karena seru nih. emang Abang di bidangnya kan. Saya pengen tahu aja. Dari nilai 1 sampai 10 yang direct job and direct place itu nilainya berapa? Lu mancing-mancing aja nih. Artinya gini, kalau saya nggak mau ngasih nilai itu. Iya. Ya, saya hanya melihat hasil. Oke. Ya. Oke. Sampai hari ini hasil yang tadi kita sampaikan itu masih jauh dari harapan warga masyarakat. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa ada proses yang tidak maksimal. Oke. Ya, kalau nilainya ya tentunya hasil maksimal kan tentunya nilainya nggak bagus dong. Kan lu tahu nilai yang nggak bagus berapa? Berapa? Ya, coba berapa? Iya kan? Gitu loh. Nah, Itu urusan Bang Edi itu. Bang, tapi Bang gini Bang, IPM ya, bicara IPM ya. Ini kan kayaknya kalau IPM relate ya dengan apa yang kita obrolin, STEM kan. IPM Depok tuh kalau kita lihat dari APBD itu tinggi tuh Bang. iya. Itu apa gimana coba cerita IPM ya? Relate nggak tuh? Nah, relate nggak tuh dengan Relasi nggak? Enggak. Nah, Enggak. IPM tinggal IPM nilai berapa, rakyat mah tetap menderita. Oh. Rakyat yang susah tetap susah. Faktanya tidak seperti Faktanya itu. tidak seperti itu. Ya, saya turun ke warga saya, ke konstituen saya, mereka teriak bansos seperti apa. Bahkan banyak juga yang tidak terima bansos, yang layak untuk terima tetapi ternyata tidak sampai. Mereka hanya merasa saya dibohongi karena apa? Kemarin saya didata Pak, waktu itu kami didata, tapi sampai hari ini bertahun-tahun bantuan itu tidak pernah turun. Nah, artinya ketika kita bicara indeks tadi IPM, ya jauh api dari panggang. Ya kan fakta, saya bicara fakta. Ya, Itu fakta ya? fakta. Itu loh. Iya, iya, iya. Ya kan? Kalau ngomong beliau ini mantan ketua DPRD, sekarang wakil ya Bang ya? Wakil. Koordinator komisi A. Udah ngelotok bro. Jadi penasaran. Kenapa lu penasaran? IPM katanya Nah itu dia gitu. tinggi. Bingung, Abang kan? bilang dari Ternyata di masyarakat banyak yang kekurangan juga. Betul itu Tapi ceritanya. kan kalau catatan itu yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga kan nggak ngasal juga memang. Nggak ngasal dalam tanda kutip. Oh gitu. Iya kan? Kalau saya agak sulit nih percaya dengan hal-hal seperti itu. Saya percaya dengan fakta di lapangan. Oke. Ya, karena saya hampir tiap hari turun. Itu real ya. Itu real. Itu Ya. kenyataan hidup. Ya, kalau hitung-hitungan angka dan lain sebagainya itu bisa dimanipulasi lah tanda kutip loh ya oleh oknum. Iya. Ya, tetapi saya lebih percaya terhadap apa yang saya lihat, apa yang masyarakat konstituen saya sampaikan. Bung Andi, gimana? Jadi intinya adalah komunikasi. Nah kalau Abang sendiri kan sebagai pimpinan Dewan ini, gimana komunikasinya Bang dengan pemerintah? Komunikasi tetap normal sebagai menurut tupoksi kita masing-masing. Oke, artinya keluhan tersebut kan pasti disampaikan dong ke. Pasti kita sampaikan. Oke. Ya, tapi kadang kita menyampaikan, ini jujur boleh ditanyakan kepada anggota lain ketika kita rapat koordinasi, ya dalam momen rapat apapun, hal-hal itu kita sampaikan. Yang tadi itu tidak berhenti saya sering menyampaikan walaupun bukan bidang koordinasi saya, ya kesehatan, ya masih banyak penolakan, ya bansos yang tidak tepat sasaran, ya, dan itu tidak dilaksanakan. Maka saya bilang ini dablek nih, gitu loh. Dablek bahasa Indonesia apa ya? Apa tuh bahasa Indonesia? Ya kan? Disampaikan, didengerin doang, tapi tidak dieksekusi. Ya. Itu persoalan. Itu persoalan. Nah, itu kembali lagi SDM. Iya.
Nah kalau bicara data BPS berarti ini mengacu ke BPS nggak sih Bang? Kalau mungkin kan kalau BPS ada kita juga sempat wawancara juga sih itu terkait masalah pendataan itu, itu ada di BPS semua. Kita mengacu ke BPS. Ini kan kalau udah bicara data kan lempar-lemparan, ya kan? Nah, gimana tuh? Kalau jelek datanya institusi lain yang dilemparkan ke situ. Tapi kalau bagus diakui sebagai itu datanya kan. Nah, ini kan jadi persoalan. Udahlah kalau saya, data itu bisa jadi acuan, salah satu acuan. Tapi tidak berarti bahwa data itu menunjukkan fakta yang sebenarnya. Itu loh. Iya, jangan-jangan yang bikin data itu nggak pernah turun ke lingkungan, ke RT RW. Waduh. Ya kan? Karena kompetensi juga kan jangan-jangan nggak paham juga. Saya tanya kelurahan Lewinanggung yang jauh di sana, dia nggak tahu lokasinya di mana. Ya kan? Ada berapa warganya di situ? Lurahan Pancoran Mas yang di tengah kota katakanlah, berapa banyak warganya di situ? Berapa banyak yang hidupnya di bawah garis kemiskinan? Jangan-jangan dia hanya mendata yang pinggir jalan, yang punya toko, punya warung, punya usaha, sehingga itu disebut masyarakat yang mampu. Ya, dia tidak mendata masyarakat yang betul-betul hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga data yang mereka hasilkan adalah data orang mampu, sehingga disebut IPM-nya tinggi. Kan seperti itu. Baru nggak juga sih. Ya, makanya ada pencerahan juga. Gitu. Nah, iya. Coba dia masuk ke kampung-kampung di tengah kota. Orang teriak. Ya, pengangguran. Ya. Pengangguran itu kan menjadi sumber kemiskinan. Nah, itu dipikirkan nggak? Iya, betul. Itu relate. Itu loh. Pengembangan SDM dengan tingkat pengangguran itu relate ya Bang? Iyalah. Semakin SDM-nya semakin mumpuni, pengangguran menurun ya? Ya, diharapkannya seperti itu. Iya kan? Ya, sehingga ya kalau kita bicara pemerintah daerah, maka hasil pembangunan ini kan tentunya sangat dipengaruhi oleh kompetensi SDM-nya. Termasuk itu kan tadi bicara SDM di pemerintahan dan secara umum itu gimana tuh? Ya pasti sama seperti itu. Pasti seperti itu. Maka pemerintah juga harus membuat kebijakan-kebijakan yang memang memberikan peluang ya kepada seluruh warga masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan itu. Ya kan? Abang tinggal di mana sih Bang? Depok lah. Ya gue warga Depok. Udah merasakan belum sih Bang? Apa tuh? Apa yang sudah dilakukan? Gue tinggal di Margonda. Ya, pusat kotanya Depok nih. Bener nggak? Pusat bisnis, pusat ekonomi ada di Margonda. Kalau tadi pertanyaannya sudah merasakan belum? Tiap tahun gue merasakan pembangunan di Margonda. Karena tiap tahun dibongkar. Merasakan pembangunan Di titik yang sama. Lu lihat Margonda itu kan? Itu trotoar tuh. Nah, memang sekarang bagus, tapi nggak tahu apakah tahun depan dibongkar lagi. Kalau kalian perhatikan yang sekarang saat ini dikerjakan, itu kan dikerjakan tahun lalu di titik yang sama. Nah, kalau tadi pertanyaannya merasakan pembangunan nggak di Depok, gue sangat merasakan. Hampir tiap tahun gue rasakan di Margonda dibongkar. Bang, ini kan, ini kan Bang, ini kan pimpinan ya di DPRD ke Koordinator Komisi A. Sebenarnya kalau bicara Komisi A kan good governance ya, governance gimana pemerintahan berjalan baik. Ya. Nah, masukan buat pemerintah nih, apa sih yang harus diprioritaskan dulu gitu loh? Dengan persoalan yang ada gitu loh. Ada tadi kan Bang Hendik terus ini kalau apa yang harus dilakukan? Harus perencanaan yang matang. Perencanaan pembangunan yang matang. Apa yang harus dilakukan? Ya kan? Kemudian lakukan komunikasi dengan seluruh stakeholder. Ya. Termasuk di dalamnya DPRD, sehingga kita bisa saling memberikan masukan. Emang nggak pernah? Ya harus lebih intens lah. Nah, selama ini kan acuannya kan RPJMD Bang. RPJMD. Mungkin ngacu apa di situ pemerintah kota atau? Ya sekarang kalau kita bicara RPJMD, pertanyaan saya target RPJMD sudah tercapai belum? Ya kan, tentunya kan juga belum.
Nah, kenapa tidak tercapai? Kan pasti ada kendala. Ya, ada persoalan. Salah satunya adalah eksekusi. Ya kalau masalah anggaran sih, jangan berbicara anggaran tidak ada. Pasti ada ya. Depok ini punya anggaran sudah hampir 4 triliun, 3,8 atau 3,9 triliun APBD. Ya, artinya ketika kita bicara RPJMD ada skala prioritas yang bisa kita lakukan di situ. Ya jangan kita kerjaan hal-hal yang nggak penting, yang sifatnya seremonial, menghabiskan anggaran, tapi outcome-nya bagi Masyarakat ya. kepentingan masyarakat tidak ada. Izin Bang, Abang kan mungkin punya wewenang di Komisi A. Nah dari persoalan yang tadi, Abang udah ngusulin belum sih ke eksekutif? Ya itu tadi ketika kita rapat, pasti kita menyampaikan persoalan-persoalan. Yang double gitu? Iya. Ya seperti yang sekarang ini ramai kan masalah stunting itu, menu stunting. Iya. Ya itu kan sekarang lagi dikritisi oleh anggota dewan. Oke. Ya tapi yang saya baca, saya belum masuk ke situ. Ya yang saya lihat, yang disampaikan oleh pemerintah daerah ini adalah semua pembenaran. Oh. Iya, itu bicara pembenaran. Nah menurut saya nggak bisa seperti itu. Harusnya kita bicara solusinya gimana ini. Oke. Ya kan? Ini kan sudah terjadi. Iya. Udah komplain di mana-mana. Ya, kita mau mencegah stunting dengan memberikan gizi yang baik kepada anak-anak kita. Tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi, dengan biaya yang cukup besar. Oke. Bang, tadi kan Abang sudah mengungkapkan mungkin sebagian persoalan good governance, kurang perencanaan. Nah, yang paling menohok itu apa, Bang? Ya mungkin perencanaannya sudah ada, eksekusinya nggak benar. Itu maksudnya itu menahun. Ya menurut saya menahun. Kenapa? Ya hasilnya gitu-gitu aja kok. Hasilnya gitu-gitu aja. Iya. Capek juga ya. Mulai kita capek juga kalau Coba kalian datang ke wilayah-wilayah yang jauh dari Margonda. Ya siapa yang tinggal di Sawangan? Siapa yang tinggal di Bojongsari? Coba tanya. Ada nggak hasil yang mereka rasakan di situ, di Tapos sana? Jadi kadang-kadang saudara-saudara kita di Tapos, di Bojongsari, Sawangan, ini merasa dianaktirikan oleh pemerintah ya. Iya. Anak tiri sekarang keren-keren ya. Keren ya? Iya sih. Anak tiri yang bener mah keren-keren gitu ya. Kalau ini enggak. Anak tiri yang bener-bener dianaktirikan. Nah, ya. udah anak tiri, dianaktirikan lagi. Itu loh. Kalau kasih jeruk kulitnya. Boleh. Oke. Tadi kita udah banyak bicara soal institusi Komisi A. Nah, sekarang Abang ini kan dapilnya Pancoran Mas ya? Pancoran Mas. Apa yang sudah Abang berikan kepada warga Pancoran? Kalau gua sebagai anggota DPRD, boleh dicek itu di Pancoran Mas. Oke. Ya. Aspirasi gua berapa? Pokir gua berapa? Oke. Ya, RTLH berapa? Jalan-jalan lingkungan berapa? Perbaikan lingkungan berapa? Itu hampir setiap tahun cukup banyak. Oke. Ya, dan itulah yang membuat saya senang, karena apapun itu saya bisa memberikan sedikit bantuan kepada masyarakat melalui posisi saya sebagai wakilnya mereka. Ya. Itu. Contoh aja Bang, satu atau dua. Nih, 2014 waktu itu pertama kali saya nyalon, saya datang ke Mampang. Oke. Ya. Kelurahan Mampang tahu? Nah, Tahu dong. saya diskusi dengan warga. Ternyata mereka sangat butuh yang namanya puskesmas. Karena kalau ada warga yang sakit, dia harus naik angkot ke kelurahan lain. Ya, lagi sakit naik angkot ke kelurahan lain, macet, tak sampai di puskesmas, tentunya lebih puyeng lagi. Ya kan, lebih sakit. Nah, Kirain tutup. hampir tutup. Hampir tutup ya. Ya. Mereka nanya ke saya, Oke. Pak, nanti bisa nggak merealisasikan, membantu ketika nanti terpilih ada puskesmas di Mampang? Tanpa pikir panjang saat itu saya bilang sanggup. Karena saya tahu saya punya kewenangan untuk itu ketika saya ada di dalam sistem. Ya, dan alhamdulillah puji Tuhan, bersyukur saya terpilih, dilantik jadi anggota dewan, bahkan jadi ketua DPRD. Ya, di pembahasan anggaran berikutnya saya langsung anggarkan, dan hari ini sampai hari ini sudah 5 tahun lebih puskesmas di Kelurahan Mampang berdiri, dan itu sangat disyukuri oleh warga.
Itu amal jariah tuh bro. Jariah itu. Iya. Itu enggak 5 tahun bro. nggak tahu itu. Oh, Terus dia ngalir kan? Ngalir. Kalau ATM Pahalanya ngalir kan? ya. Tapi ini pahala. Pahala ngalir salah terus dia kan? satu gitu loh. Dan handphone gua tuh ini 24 jam nggak pernah gua matiin. Oke. Oh, Tetap nyala ya. Iya. serius nih, Bang? Serius. Kalau ada yang WA, kalaupun gua lagi udah tidur, pasti masuk. Oke. Ya, kalau tiba-tiba kebangun apa namanya kalau bangun tengah malam tuh namanya? Apa? Apa? Ngelindur. Ngelindur gitu, gue sempat ngeliat handphone. Oh, aduh, serius. Bukan ngelindur, siapa sih namanya tuh? Apa namanya tuh? Terbangun. Ya kebangun lah gitu ya. Ah. Ya kan gue lihat handphone gue, WA, ada WA masuk. Besok pagi-pagi pasti gue balas. Oke. Bang, ini emang luar biasa loh. Udah. Sampai mau tidur aja masih inget loh. Tribunus sedih. Mikirin rakyat. Jangan-jangan Iya. nih. Ini bener. Ya. Bang, apa nih yang menurut abang kan wilayah Pancoran Mas yang menjadi permasalahan umum masyarakat yang datang ke abang? Itu tadi. Kesehatan aja. Kesehatan, pendidikan. Oke. Apa bang pendidikan misalnya? Mereka minta uang buat bayaran gitu, kayak gitu atau Tok gimana? Pak Henry minta bayaran. Tok Pak Henry istri saya melahirkan. Ya. Kalau itu biasalah dari zaman dulu saya sebagai pimpinan partai di Depok ya persoalan-persoalan itu ada ya, Wajarlah. sebisa mungkin kalau kita ada saya bantu tapi kan tidak menyelesaikan persoalan. Betul. Persoalan ini harus diselesaikan melalui sebuah kebijakan yang jelas. Betul. Oke. Ya, tapi tadi pertanyaannya apa persoalannya? Yang ramai adalah kalau bicara pendidikan ya ternyata ya SMA, SMP negeri, ya banyak pungutan liar nih di Depok nih. Oh. Ya kalau SMA kadang saya hanya bisa berkoordinasi ke dinas pendidikan supaya disampaikan ke provinsi karena itu kewenangan. KCD, oke. Ya kan. Kemudian SMP negeri ada aja alasan-alasan bagi guru-guru kemudian dengan komite sekolah. Oke. Ya untuk minta pungutan-pungutan ke orang tua siswa dengan alasan ada kegiatan ini tidak diwajibkan tapi disampaikan. Nah ini kan intimidasi diam-diam. Padahal gratis sekolah ya. Gue jadi bingung. Tadi abang bilang ini pungutan liar, pungli. Iya. Tapi ini disampaikan, ini gimana sih? Ya makanya Korelasinya itu gimana? nih yang laporan saya dengar ya. Orang tua siswa dikumpulkan, Iya. ada guru di situ, kemudian ada komite sekolah. Disampaikan oleh guru melalui komite sekolah bahwa ini akan ada kegiatan siswa jalan-jalan kemana misalnya. Oke. Ya. Ini ada mau beli AC, Oke. ya, kita butuh dana, Oke. ya, maka kita perlu Gotong royong. bergotong royong bersama-sama, Patungan ya. Iya. Nah itu dibebankan kepada orang tua siswa. Ya, iya, sekolah negeri, iya betul. Nah sekolah negeri tidak semua orang tua siswa punya duit. Justru mereka cari sekolah negeri supaya bisa gratis. Nah ini macam-macam. Oh itu masuknya pungli bang? Pungli yang terselubung, Oh. ya kan? Terstruktur atau terselubung? Ya terstruktur dan terselubung udah. Berlindung di balik apa ya? Seolah-olah ini sumbangan sukarela. Oh. Ya gimana mau sukarela? Langsung dikasih list, isi. Mau nggak mau kan? Mau nggak mau harus diisi. Harus diisi kan? Ya kenapa? Orang tua takut anaknya, ya kalau ini tidak diikuti, anaknya akan dikucilkan di sekolah. Nilai jelek. Atau nilainya jelek. Dan itu fakta. Ini handphone saya penuh dengan aduan itu. Iya, iya. Ini kayaknya memorinya banyak ya bang? Perlu, ini yang paling tinggi. Ini 526 giga kalau nggak salah ya. Gila coba bayangin tuh bang. Iya. Baru bangun tidur udah. Kamar mandi, nongkrong di WC. Waduh. Ya, itu fakta. Ya. Persoalan pendidikannya itu. Oke. Iya, iya, iya. Ya orang kan berusaha untuk masuk sekolah negeri supaya biayanya ringan karena memang gratis. Oke. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka sudah diterima di sekolah negeri, ternyata banyak pungutan-pungutan liar dengan alasan macam-macam kegiatan sekolah ekstrakurikuler, ya jalan-jalan, beli AC, ya benerin apa, macam-macam. Nah ini nggak boleh terjadi. Itu keluhan dari dapil abang ya bang. Nah apa yang Positif, ya. abang sudah dorong dari keluhan warga abang tadi? Kita hanya mengimbau, saya himbau, yang melalui dinas pendidikan ada oknum guru yang seperti itu pecat.
Nggak boleh ada toleransi terhadap orang-orang yang punya mental seperti itu. Bahkan saya pernah bicara, ini komite sekolah menjadi alat bagi oknum-oknum guru dan sekolah untuk melakukan pungutan liar. Maka kalau perlu komite sekolah bubarkan aja, yang nggak bener. Berarti udah disampaikan aspirasi Iya, warganya ya. udah sering. Oke, Bang, itu kan yang kedua. Kalau top 3 atau top 5, masalah selanjutnya apa yang sering disampaikan ke Bang? Ini pertanyaan lu top 3 padahal lebih dari 3. Banyak banget persoalan. Ya. Jadi semua. Kalau dibilang banyak kan nanti. Lu cuma nanya top 3 padahal banyak banget persoalan lebih dari itu. Oke. Ya kan? Kira-kira Cuma apa? ya tapi kan misalnya kan ya tadi pendidikan, kesehatan, ekonomi. Ya itu kan masalah kehidupan. Itu top 3-nya bro, tadi itu ekonomi, pendidikan, Iya. kesehatan. Kalau dibicara di breakdown di dapilnya sama dengan permasalahan umum di Kota Hampir sama semua persoalan itu. Bang, soal pengawasan nih, kan kita tahunya pengawasan itu melalui legislatif ya. Yes. Nah, kembali lagi kalau bicara good governance itu kan ada civil society ya. Yes. Nah, kalau menurut Abang, LSM, Ormas, itu dia gimana Bang? Civil society-nya itu apa? Sudah mendukung atau seperti apa gitu? Salah satu yang kita harapkan dari keterlibat peran serta masyarakat, teman-teman LSM, kemudian Ormas adalah ikut mengawasi, ya sebagai civil society, ya kan, itu sangat penting. Dan menurut saya, alhamdulillah hari ini banyak masukan-masukan dari teman-teman LSM, ya, Ormas ataupun warga langsung yang memberikan laporan kepada kita. Artinya fungsinya sudah sesuai. Menurut saya sudah oke. Ya, apalagi dengan teknologi sekarang kan gampang. Iya. Oke. Ya, Tinggal lihat. iya. Jadi betul. Kalau semua sudah bergerak, pengawasan berjalan oke. Good governance. Good governance Jalan. insya Allah akan tercapai. Tapi kalau menurut Bang Erik belum tercipta bro. Belum. Good governance-nya belum. Terus yang tercipta apa? Kayak kemarin tuh, saya baca di salah satu media lokal Depok, gue sempat taruh di status handphone gue, bahwa Kota Depok mendapatkan penghargaan dari Jawa Barat atau dari mana gitu, sebagai kota yang bebas stunting. Oh iya, 5 besar. 5 besar. Juara kayaknya. 5 besar. Nomor 1 kayaknya. Juara 3 kan? Enggak, nomor 1 kalau pokoknya juara lah, dapat penghargaan. Artinya kalau dapat penghargaan itu kan artinya kan kasusnya harusnya 0 dong. Iya. Nah itu yang di Kelurahan Depok itu banyak yang stunting. Oke. Datanya dari mana itu? Abang tahu kali datanya dari mana? Iya, Abang tahu nggak? Kita kan nggak tahu. Isim Salabim kali. Abang pura-pura nggak tahu. Contoh itu yang menurut gua ya udahlah, penghargaan tinggal penghargaan lah. Jangan ngejar penghargaan dong. Saya lebih senang nggak pernah dapat penghargaan tapi rakyatnya sejahtera, rakyatnya bahagia. Gitu. Apalah arti penghargaan itu? Iya, mungkin bisa apa? Paling tidak nggak macet deh ya. Iya, nggak perlu dapat penghargaan, tapi rakyatnya yang miskin tidak perlu lagi takut untuk datang ke rumah sakit kalau lagi sakit. Ya kan? Nggak perlu ada penghargaan administrasi seperti itu selama anak-anak kita yang sekolah di negeri itu tidak diwajibkan lagi dengan pungutan-pungutan liar itu. Pendidikan ya, tanpa pungli. Itulah keberhasilan yang sebenarnya. Bukan keberhasilan di atas kertas dengan banyaknya penghargaan administrasi, foto-foto, kemudian share. Wow, nggak begitu. Tuh, Iya, iya. jangan begitu loh. Lu yang begitu. Panutan deh. Tribuners, demikian wawancara kami bersama Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari fraksi PDI Perjuangan, Bang Hendrik Tangkealo. Jangan kemana-mana, tetap di program Dapur Kembang. Jangan lupa subscribe ya.